Jangan lupa subscribe channel YouTube Mrs. Evarista karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like serta jangan lupa bagi di media sosial kalian. Selamat menonton. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama saya, Mrs. Evarista. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu soal HOTS dari materi kimia kelas 3, yaitu sifat koligatif larutan. Adapun submaterinya adalah penurunan titik beku. Adik-adik sekalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Kalau belum tahu, Mrs. Evarista kasih tahu ya. Sifat koligatif larutan adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zatnya saja, tidak dipengaruhi oleh jenis zat dan yang lainnya. Jadi, jika jenis zatnya berbeda tetapi jumlah zatnya sama, maka sifat koligatif larutannya akan sama. Nah, kalau sifat zatnya sama tetapi jumlah zatnya berbeda, maka sifat koligatif larutannya juga akan berbeda. Jadi ingat ya, sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah zatnya saja. Nah, sifat koligatif larutan kan ada 4 tuh. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmotik. Untuk menentukan jumlah zat di dalam sifat koligatif larutan, kita menggunakan 3 satuan, yaitu fraksi mol, molal, dan molar. Artinya satuan konsentrasinya fraksi mol, molalitas, dan molaritas. Jadi kita menggunakan 3 hal itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam rumus masing-masing. Oke? Yuk kita lihat bagaimana soal HOTS dari sifat koligatif larutan ini, yaitu soal HOTS-nya adalah soal HOTS tentang penurunan titik beku. Bisa kita baca, pada musim dingin di daerah Rusia, suhu rata-rata tiap tahunnya adalah minus 5,7 derajat Celcius. Pada suhu ini, air radiator mobil seharusnya akan membeku, karena titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Untuk mencegah pembekuan pada air radiator mobil, ditambahkanlah zat anti beku etilen glikol dengan rumus kimia C2H6O2 ke dalam air radiator mobil. Tujuannya adalah ketika suhu mencapai minus 5,7 derajat Celcius, air radiator mobil tidak membeku. Karena etilen glikol berfungsi menurunkan titik beku air yang semula 0 derajat Celcius menjadi di bawah itu. Melalui konsep dan perhitungan sifat koligatif larutan, sarankan jumlah etilen glikol yang perlu ditambahkan ke dalam 1000 ml air radiator mobil untuk menjaga agar tidak membeku pada suhu minus 5,7 derajat Celcius. Diketahui KF air 1,86 derajat Celcius per molal, ArC12O16H1. Massa jenis air sama dengan 1 gram per mili. Massa jenis etilen glikol 1,12 gram per mili. Dari sini bisa kita lihat apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui adalah TF-nya min 5,7 derajat Celcius, TF0 adalah 0 derajat Celcius, TF itu adalah titik beku larutan, jadi patokan awal kita adalah membeku di minus 5,7 derajat Celcius. TF0 itu adalah titik beku pelarut, 0 derajat Celcius, dalam hal ini adalah air murni. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Rho ini adalah rho air 1 gram per mili. Rho etilen glikol 1,12 gram per mili. Dengan ArCOH masing-masing adalah 12, 16, dan 1. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah etilen glikol yang perlu ditambahkan. Etilen glikol itu bentuknya kan cair. Jadi yang perlu kita cari di sini adalah mililiternya etilen glikol.
Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan simak. Sebelumnya kita lihat dulu rumus apa yang berkaitan. Tentu saja rumus yang berkaitan adalah rumus penurunan titik beku. Karena soalnya berkaitan dengan penurunan titik beku, maka rumus yang dipakai adalah rumus penurunan titik beku. Rumus delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Di mana M itu adalah molalitas, KF itu adalah tetapan titik beku, kemudian I adalah faktor Van Hoff. Jadi kalau untuk larutan non-elektrolit maka nilai I-nya sama dengan 1. Nah, kalau untuk larutan elektrolit maka nilai I-nya sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah, untuk mencari gram terlarut dalam hal ini etilen glikol, nanti berarti kita memerlukan nilai molalitas. Nah, molalitas di sini yang belum diketahui di soal. Maka molalitas yang dicari dengan rumus nanti gram terlarut per mR dikali 1000 per P. Jadi kalau molalitasnya udah ketemu melalui rumus yang di atas ini, baru di sini masukkan di sini data yang diketahui dan yang dicari adalah gram terlarut. Nah, kemudian nanti TF-nya sama dengan TF0 dikurang delta TF. Ini adalah rumus yang berkaitan. Karena yang diketahui di soal adalah TF dan TF0, maka perlu dicari delta TF untuk masuk ke rumus yang di atas. Sudah ditemukan rumus yang di atas nilai M-nya, maka masuk ke sini. Kita cari gram terlarut. Nanti dari gram terlarut baru kita cari volume dari zat terlarut itu, yaitu etilen glikol. Kita ke langkah penyelesaian yang pertama. Pertama kita mencari delta TF. Dengan menggunakan rumus TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Masukkan nilai TF0-nya 0 derajat Celcius. Dikurang TF-nya minus 5,7 derajat Celcius. Hasilnya adalah plus 5,7 derajat Celcius. Setelah langkah 1 mencari delta TF, maka kita akan menemukan delta TF-nya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mencari nilai molalitas. Nilai molalitas didapatkan dari rumus delta TF sama dengan M molalitas dikali KF dikali I. Delta TF-nya sudah kita temukan dari langkah yang pertama, yaitu 5,7 derajat Celcius. Sama dengan M yang dicari dikali 1,86 derajat Celcius per molal dikali 1. Maka didapatlah nilai molalnya 5,7 dibagi 1,86 derajat Celcius. Dapatlah molalnya adalah 3,06 molal. Kita ke langkah penyelesaian yang ketiga. Dari langkah penyelesaian yang kedua, kita sudah menemukan molalitas. Nah, untuk mencari gram, maka kita harus memasukkan nilai molalitas ke rumus molalitas. Ada data yang belum diketahui, seperti yang terlihat pada rumus yang diperlukan. Untuk mencari gram terlarut menggunakan rumus molalitas di rumus yang kedua ini, kita memerlukan nilai P. P adalah jumlah pelarut dalam satuan gram. Sementara pelarut kita yang diketahui si air tadi dalam satuan mililiter. Jadi dari 1000 mililiter harus kita konversikan ke gram. Bagaimanakah caranya? Kita lihat di langkah penyelesaian yang ketiga.
Untuk mencari massa air, jumlah pelarutnya tadi, maka kita menggunakan rumus massa jenis air. Rho sama dengan massa dibagi volume. Massa jenis air adalah 1 gram per mili. Sama dengan massa dibagi volumenya 1000 mili. Sehingga untuk mencari massa air, 1 gram per mili dikali 1000 mili. Hasilnya adalah 1000 gram. Jadi kita sudah mendapatkan massa airnya 1000 gram. Kita lanjut ke langkah penyelesaian yang keempat. Selain gram, maka yang diperlukan lagi untuk masuk ke rumus molal sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, maka yang kita perlukan adalah nilai mr dari zat terlarut, yaitu etilen glikol. Cara mencarinya, mr dari etilen glikol dengan rumus C2H6O2 sama dengan indeks C dikali ARC. Indeks C sama dengan 2 dikali ARC. Ditambah indeks H dikali ARH. Indeks H sama dengan 6 dikali ARH. Ditambah indeks O dikali ARO. Indeks O sama dengan 2 dikali ARO. Kemudian kita masukkan semua nilai AR-nya. 2 dikali ARC 12 hasilnya 24. Ditambah 6 dikali ARH 1, 6 dikali 1 hasilnya 6. Ditambah 2 dikali ARO 16, 2 dikali 16 hasilnya 32. Dijumlahkan 24 ditambah 6 ditambah 32 hasilnya 62. Maka kita sudah mendapatkan nilai mr dari etilen glikol adalah 62. Kalau sudah, kita ke langkah penyelesaian yang kelima. Karena kita sudah menemukan mr dan P, maka kita tinggal masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Yang ditanyakan di langkah penyelesaian kelima adalah gram terlarut. M tadi kita menemukan molalitasnya adalah 3,06. Gram terlarut kita dapat, maksudnya gram terlarut kita cari. MR terlarut kita sudah dapatkan di langkah 4, 62, dikali 1000 per P pelarut dalam gram sudah kita dapatkan di langkah 3, yaitu 1000. Ini bisa dicoret, 1000 dengan 1000 kita coret. Maka gram terlarutnya tinggal 3,06 dikali 62. Hasilnya adalah 189,72 gram. Kita sudah mendapatkan gram etilen glikol. Nah, etilen glikol bentuknya cair. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam air, maka dia harus dalam satuan volume. Karena airnya satuannya mililiter, maka kita ubah konversi satuan gram ke satuan volume. Masuklah kita ke langkah penyelesaian yang keenam. Mencari volume etilen glikol. Mencari volume etilen glikol, kita menggunakan rumus massa jenis sama halnya dengan kita mencari massa dari pelarut tadi. Rho etilen glikol sama dengan massa dibagi volume. Rho etilen glikol adalah 1,12 gram per mili sama dengan massanya 189,72, volumenya yang ditanyakan. Sehingga volume etilen glikol adalah 189,72
dibagi 1,12 gram per mili. Hasilnya adalah 169,4 mili. Nah, di langkah penyelesaian yang keenam, kita sudah menemukan volume etilen glikol yang diperlukan untuk menurunkan titik beku air radiator mobil sampai pada minus 5,7 derajat Celcius. Nah, menurut adik-adik semua, apakah 169,4 mili itu dapat membantu air tidak membeku? Nah, ternyata kalau hanya ditambahkan 169,4 mili saja, maka tepat pada suhu minus 5,7 derajat Celcius, air radiator mobil yang sudah ditambahkan etilen glikol akan membeku. Bagaimana supaya tidak membeku pada suhu minus 5,7 derajat Celcius? Maka secara logika penambahannya harus lebih dari 169,4 mili. Artinya, dengan volume etilen glikol 169,4 mili dan volume air radiatornya 1000 mili, maka campuran tersebut akan membeku pada suhu minus 5,7 derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk mencegah pembekuan pada suhu demikian, maka harus ditambahkan etilen glikol lebih dari 169,4 mili. Jadi secara logika, suhu terendah pada musim salju di Rusia, misalnya pada satu tempat itu mencapai minus 5,7 derajat Celcius. Maka etilen glikol yang ditambahkan adalah harus lebih dari 169,4 mili. Sehingga ketika suhunya mencapai suhu terendah, air radiator mobilnya yang sudah ditambahkan etilen glikol tidak akan membeku. Nah, bagaimana? Gampang kan? Walaupun soal ini dikategorikan soal HOTS dan dianggap sulit, ternyata hanya langkah penyelesaiannya saja yang dibolak-balik. Kalau biasa kita mengerjakan yang dicari adalah TF, ini yang dicari adalah jumlah zatnya dan dihubungkan dengan peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa setiap materi kimia yang kita pelajari di sekolah ternyata berhubungan sangat erat dengan kehidupan kita. Jadi, tidak sia-sia dong adik-adik belajar kimia di sekolah, ya kan? Maka dari itu, setiap materi yang disampaikan oleh guru harus disimak dengan baik. Kita tidak tahu kapan kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Oke, Mrs. Evarista pamit undur diri dulu ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.